Mau enggak Pak Tomo ikrar sama Allah Ta'ala mulai sekarang ini demi kesembuhan Pak Tomo, kan ya? Iya, mau. Ada kanker, kemudian kalau Pak Tomo mau mulai sekarang ini janji sama Allah Ta'ala untuk kalau punya keinginan jangan ngotot dan jangan marah, mau enggak Pak Tomo? Mau. Lillahi Ta'ala? Iya, mau. Lillahi Ta'ala ya? Lillahi ta'ala. Amin, 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 amin. Kemudian saya mau tanya lagi, Pak Tomo jangan tinggalkan sholat 5 waktu, mau? Mau. Mau, Iya. alhamdulillah. Iya. Saya mau tambahin lagi, Pak Tomo mulai nanti malam rajin-rajin tahajud. Kemudian dulu ini kan ceritanya sakit ini kan karena dosa yang dulu-dulu tuh ceritanya diperingatkan. Sekarang untuk kembali menjadi normal, netral lagi, Pak Tomo banyak-banyak mohon ampun, khususnya yang berhubungan kalau punya keinginan ngotot dan marah, yang berhubungan ke sana. Jadi nanti di dalam sholat sunat tahajud atau sholat wajib silahkan selesai berdoa mohon ampunnya kurang lebih begini, ya Allah, jika kanker prostatku ini karena kesalahan dan dosaku, jika punya keinginan aku ngotot dan kalau tidak terpenuhi aku marah, aku mohon ampun kepadamu. Itu diulang lagi terus menerus. Terakhir nanti, ya Allah, aku mohon agar engkau berkenan menyembuhkan prostatku ini menjadi normal. Mudah-mudahan dengan normalnya prostatku ini aku lebih sujud kepadamu, amin. Mau Pak Tomo ya? Mau ya? Amin, 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 amin. Seneng saya. Saya mau tanya nih Pak Tomo. Saya mau tanya, boleh lagi sekali lagi, boleh? Nyerinya di pangkal zakar gimana sekarang? Tidak ada. Hah? Sudah nggak ada. Bener nih. Apanya yang nggak ada, Pak? Nyerinya yang nggak ada ya? Alhamdulillah, ya. Bukan zakarnya. Tuh, Pak Ustadz. Nyerinya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang nanti Bu Tomonya. Dan ternyata diteliti hari ini orang yang kebiasaan kencingnya berdiri itu akan salah satu penyebab penyakit prostat. Walaupun bukan menjadi satu-satunya penyebab. Salah satu juga penyebab penyakit prostat sudah mulai jarang berhubungan. Jadi kalau bapak-bapak di sini ingin bebas dari penyakit prostat, rutinlah berhubungan sama istri. Seminggu minimal 2 kali. Ya, karena rata-rata usia di atas 60 tahun sudah mulai jarang ya Pak. Gitu. Dan kalau bapak ibu juga ingin bebas dari bapak-bapak, ya maaf sekali lagi, bapak-bapak, karena yang punya prostat hanya laki-laki. Jika bapak-bapak di sini ingin mencegah penyakit prostat, nanti sampaikan kepada ibu di rumah, buatkan tomat dikukus 2 pagi 2 sore setiap hari selama 1 bulan. Nanti diulangi setiap 3 bulan. Atau boleh begini, 3 hari sekali seumur hidup, silahkan. Terutama yang usia-usia di atas 50 tahun. 2 pagi 2 sore, tapi syaratnya dikukus sampai lunak. Tujuan dikukus apa? Agar biji tomat itu lunak. Karena yang dibutuhkan adalah antioksidan likopin, zat likopin, yang zat inilah ada di dalam biji tomat. Jika tidak dikukus, hanya di blender, itu tidak akan pecah Pak, biji tomatnya. Laki-laki itu resiko prostat. Ya, maka itu saran saya laki-laki itu supaya nggak gampang kena prostat, rutinkan tomat. Karena tomat itu bisa menghambat prostat. Sama satu lagi nih Pak, saya pernah ada pasien sakit prostat. Setelah saya tanya-tanya, mohon maaf ini, ternyata semakin tua frekuensi berhubungan semakin sedikit. Nah, akhirnya saya coba pasien itu, tolong Pak, berhubungannya rajin lagi seminggu 2 kali. Dengan izin Allah prostatnya ngecil. Jadi obat penyakit prostat itu seringlah berhubungan. Yang usia sudah di atas 60 tahun, ya paling sedikit 1 minggu itu sekali Pak. Kalau udah 3 bulan nggak pernah berhubungan, ya pasti kena prostat. Dan kalau sudah kena prostat, pastinya nanti akan berdampak buruk juga terhadap kejantanan kita. Jadi kan jadi lingkaran setan di situ jadinya. Makanya yang diperbaiki apa? Kesehatan mental dulu. Kadang-kadang inilah kurangnya edukasi, kurangnya pengertian. Diberikan pengertian kepada istri. Nah ini juga salah istrinya. Makanya kalau sebetulnya gampang untuk menjadi seorang istri yang solehah, yang masuk surga itu gampang. Ya, benar ya Pak. Istri kalau mau masuk surga itu gampang. Jangan pernah nolak di saat suami mengajak Pak. Itu rumusnya. Ya bahkan
Ada hadis juga kalau sampai suami yang mengajak duluan, oh itu surga. Tapi di saat suaminya meminta hubungan, lalu istrinya menolak dengan alasan apapun, semalam itu akan dilaknat seluruh malaikat sampai pagi hari. Bayangkan itu. Menghindari kanker prostat, usahakan pertama itu hindari menahan pipis. Karena kalau semakin sering ditahan, nanti lama-lama dia pipisnya tidak tuntas, itu bisa jadi langsung terjadi pembesaran di prostat. Yang berikutnya dari pola makan. Jika sering makan makanan yang berlemak seperti tongseng kambing atau makanan-makanan dari daging-daging merah, itu wajib hukumnya dikeluarkan spermanya dengan cara berhubungan badan dalam seminggu itu minimal 3 sampai dengan 4 kali. Yes. Jika tidak, nanti spermanya itu menjadi kristal. Ketika dia sudah mengkristal, membentuk plak di sepanjang dari penisnya, lama-lama menjadi membesar, terjadilah pembengkakan di prostat dan akhirnya menyebabkan terjadinya kanker prostat. Baik. Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah, tolong suaminya disayang ya supaya terhindar dari kanker prostat. Terima kasih, saya dengan Lita. Iya, makasih Dinas di mana? Saya di Yayasan Kanker Darmais. Dermais. Ya. Iya, terima kasih. Nah, Dok, ada yang bilang juga kalau kita nggak dikeluarin, Aha. itu bisa jadi prostat. Iya betul. Betul. Ya makanya seminggu 2 kali itu adalah recommended ya oleh Persatuan Urologi, oleh Persatuan Dokter-dokter, paling tidak dikeluarkan. Jangan sampai bilang nggak benar kalau dibilang nanti kalau dikeluarkan bisa jadi kulang kaling, ya nggak benar juga ya. Tapi artinya tuh bahwa dia itu bisa menjadi penyakit, ya. Oh, makanya tuh. Jadi buat pasangan suami istri Iya, perlu istri membantu itu ya. betul membantu. Jadi istri-istri juga jangan mau menolak-menolak aja ketika suaminya deket-deket, jangan langsung ditepis. Tuh, Ya. kan. Ingat kalau kamu sayang, jangan sampai dikasih prostat sama Nah, dia. kasih. To treat enlarged prostate gland, your surgeon will insert an instrument called a receptoscope through your urethra to reach your prostate. Then, a wire loop at the end of the receptoscope will be used to shave off tissue, which will widen your urethra. Other minimally invasive variations on this type of procedure